Menurut Pak Yosua, boleh saya bertanya Pak ya, bertanya, kalau Pak Yosua ada informasi ke apa atau apa Pak Yosua pelajari dari orang-orang dari guru-guru Pak Yosua ya, yang waktu kuliah dulu itu, apakah di masa aniaya 3,5 tahun anti Christ itu atau tujuh masa itu Pak Yosua, apakah tahun itu berlaku tahun manusia atau tahunnya Allah? Ada informasi ke Pak Yosua? Dan yang kedua, pertanyaan saya Pak Yosua, apakah di masa antikris itu ada kematian atau kematian diangkat? Itu saja Pak Yosua. Ini saya mau bertanya mengenai, kan tadi saya dengar Pak Pendeta nggak percaya Tritunggal ya? Saya nggak percaya Tritunggal Pak, karena tidak ada di Alkitab, itu aja. Om, selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa Kang? Yo, yes. Apa kabar? Ya, bagus. Begini hambanya. Jadi saya jelaskan dulu. Sebentar nanti. Silakan. Sebentar Pak, saya jelaskan dulu pertanyaannya Pak Jo, apa literal secara tersurat. Saya bukan penganut asumsi. Saya bukan penganut tafsiran. Ya, itu pertama dulu. Kedua, Anda tidak akan pernah bisa dapatkan kata Allah Tritunggal, kata Allah Anak, Allah itu adalah hakikat, Allah itu 3 pribadi, dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Anda tidak akan pernah dapat apa yang Anda dan semua yang lain yang selama ini pegang. Tidak ada di Alkitab seperti itu. Yang ada tersurat di Alkitab, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu di dalam perjanjian baru juga Yesus meneguhkan apa yang dikatakan di dalam Ulangan 6 ayat 4 dan 5 itu. Lalu Pak, kalau kita berbicara Allah itu berbicara tentang satu pribadi, itu konsisten Pak, perjanjian lama dan perjanjian baru, bukan 3 pribadi. Nanti saya jelaskan kepada Anda ayatnya. Anda buka Yesaya 44 ayat 24. Di situ dikatakan Tuhan Allah, the Lord of God, Yahweh Elohim, itu yang membentangkan langit dan menghamparkan bumi hanya seorang diri. Itu jelas secara hurufiah dikatakan seorang diri. Bahkan dia bilang tidak ada yang di sebelah kiri kanannya, nggak ada. Kalau Allah itu dalam kekekalan ada 3 pribadi Pak, tidak mungkin ada ayat seperti itu Pak, yang mengatakan siapakah yang ada di kiri kananku. Nah, aku seorang diri. Itu secara hurufiah bilang Tuhan Allah bicara seorang diri. Iya. Nah, lalu di Wahyu 4 ayat 2, kalau Anda buka Pak, Wahyu 4 ayat 2, Yohanes sendiri yang Anda tadi rujuk itu, dia melihat penglihatan di sorga di Pulau Patmos itu. Dia melihat di sorga itu ada satu tahta dengan satu orang duduk di tahta itu, bukan 3 pribadi, bukan 3 orang, gitu. Ya, saya mengacu pada apa kata Alkitab, bukan apa kata asumsi, tafsiran teologi. Tapi saya hormati teman-teman Kristen yang menganut ajaran Tritunggal, silakan aja, itu hak Anda. Tapi maksud saya, jangan engkau memaksakan, apalagi melabel sesat, bidat, terkutuk, anatema bagi orang yang tidak mau menggunakan semua istilah-istilah Tritunggal itu. Itu maksud saya Pak. Karena saya Kristen sejati Pak. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus itulah Allah yang Esa, Yudas 1 ayat 25. Dialah Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Titus 2 ayat 13. Ada banyak ayat-ayat di Alkitab yang mengatakan dialah Tuhan Allah itu. Ya, itu sebabnya Pak, kalau saya sampaikan hal ini, saya senang sekali kalau Bapak bertanya dan mau mendengar. Anda timbang saja apa yang saya katakan. Karena acuan kita Pak, Alkitab. Bukan doktrin turun-temurun, bukan dalil-dalil teologi turun-temurun Pak. Alkitab Pak yang menjadi dasar iman kita. Silakan Pak Jonathan. Iya, benar itu Pak. Nah, maksud saya seperti ini Pak. Saya bukan menyangkal yang Bapak Pendeta sampaikan itu, bukan. Memang sebenarnya seperti itu. Seperti itu Pak Pendeta. Maaf ya kan. Maksud aku, kan di situ
Di situ kan tertera bahwa sebenarnya bahwa Tuhan Allah itu bukan Tritunggal. Saya juga penganut dari agama Advent, pendeta. Saya akui itu. Tetapi kan maksud aku tadinya bahwa firman itu firman dia sendiri yang telah menjadi daging. Kan seperti itu Pak Pendeta. Saya sudah terangkan tadi. Kalau dia datang, Anda dengar nggak? kan kalau dia datang sebagai jelmaan, dia itu bukan jadi manusia, jadi Tuhan Allah bukan. Dia itu kalau datang sebagai jelmaan, itu jelmaan namanya. Dia dilahirkan menjadi daging, dia menjadi daging melalui dengan dilahirkan supaya dia menjadi kekal, kan seperti itu pendeta. Iya. Maksud aku, jadi ya maksud aku pendeta, mohon maaf sebelumnya. Maksud aku di sana kita bukan memang bahwa Allah Anak, Allah Bapa, Allah Roh Kudus itu nggak ada, itu memang sebenarnya bukan seperti itu. Allah itu memang maksud aku Tritunggal. Dia itu sudah firman-Nya itu yang telah menjadi daging, kan Roh Allah melayang-layang sebelum firman Allah itu telah menjadi daging, kan seperti karena sudah telah menjadi daging firman-Nya, jadi sehingga kepada firman-Nya lah dia rohnya itu bersama dengan firman-Nya, kan seperti itu maksud aku. Jadi bukan sebenarnya kita itu mengakui bahwa Allah itu tiga, bukan seperti itu pendeta. Ya, terima kasih pendeta. Baik Pak. Bukan aku mau menyangkal pernyataan pendeta bahwa Allah itu tiga, enggak ada itu, Tuhan kita enggak ada tiga. Ya, begini Pak. Terima kasih pendeta. Terima kasih Pak. Saya udah jelaskan tadi sama Pak Jenstar itu bahwa kata firman yang jadi manusia itu dalam Yohanes 1 ayat 1 ya Pak ya. Kalau Bapak ingat yang Bapak sampaikan itu ayat Yohanes 1 ayat 1. Salam Pak semua ya, salam yang baru masuk, salam gabung. Sabar dulu ya, gantian Pak. Salam Pak. Salam Pak, salam. Yohanes 1 ayat 1 itu Pak, dalam bahasa Yunaninya hologos Pak. Dalam bahasa Inggrisnya the word. Dalam bahasa Indonesia firman itu. Bukan sang firman. Nggak ada kata di bahasa Indonesia, Alkitab manapun terjemahan bahasa Indonesia itu bicara sang firman. Enggak, itu bicara firman itu. The word dalam bahasa Indonesia. Hologos kata sandang di dalam bahasa Yunaninya. Artinya apa Pak? Ada banyak firman Tuhan, tapi ada firman Tuhan yang secara khusus berisi janji-janjinya untuk datang sendiri menjadi penebus dan juru selamat. Nah firman itu, firman yang berisi janjinya untuk dia datang sendiri telah diwujud nyatakan Pak, dengan dia jadi manusia, menjadi sama dengan manusia, become in the flesh, datang dalam daging. Dia merepresentasikan kehadiran Tuhan Allah yang tidak terlihat, yang nun jauh di sana itu di dalam tubuh kemanusiaan itu Pak, supaya orang bisa mengenal Tuhan lewat manifestasinya sebagai sang juru selamat yang dia sendiri janji Pak untuk datang sebagai juru selamat, sebagai penebus. Tidak ada yang lain selain dia. Ya, itu sebabnya saya mengerti firman di dalam Yohanes 1 ayat 1 itu Pak, tidak berbicara seperti teman-teman di kalangan Trinitarian bahwa pribadi yang kedua yang ada dalam kekekalan yang disebut Allah Anak yang juga bergelar Sang Firman itu yang datang jadi manusia. Saya nggak terima yang itu, dalam pengertian saya nggak percaya itu. Yang saya percaya Pak, bahwa dia itu Esa, satu pribadi saja yang berjanji akan datang sendiri untuk menebus Adam dan keturunannya yang telah jatuh dalam dosa dan terancam binasa dalam kekekalan. Dan dia tidak mau seorang pun binasa, melainkan supaya beroleh hidup yang kekal. Maka dia berjanji akan datang sendiri untuk menebus dan menyelamatkan. Sampai pada waktunya tiba, dia wujud nyatakan janji-janjinya itu Pak. Itulah yang dicatat oleh Yohanes sebagai firman itu. Firman yang mana? Firman yang berisi janji-janji Allah sendiri, janji-janji Yahweh Elohim sendiri untuk datang sendiri menjadi penebus dan juru selamat. Itu yang disebut hologos, the word. Firman itu yang saya pahami Pak.
Makanya tidak ada 2 atau 3 pribadi. Lalu pribadi yang kedua dari kealahan itu yang datang jadi manusia. Tidak diajarkan Alkitab seperti itu, Pak. Ya, oke Pak Jonathan. Ya, namanya Pak Yosua, Silakan Pak. yang aku hormati. Selamat hari Minggu, Ces. Selamat hari Teman-teman, Minggu. dimanapun Anda berada ya, saya sebagai hamba Tuhan ya. Begini ya, kalau bagi kita saja, bagi saya ya pribadi, saya menyatu. Bagi saya itu ada istilah-istilah begitu tuh, bagi saya tidak terlalu saya kesampingkan lah sedikit. Karena kalau kita berdebat masalah doktrin-doktrin itu biasanya teman-teman tidak ada yang akan mengalah. Tapi yang jelas bagi saya pribadi ya, saya melayani yang dikatakan sebagai juru selamat saya itu Yesus ya. Karena bagi saya, karena dalam saya mengacu pada Injil Matius 28 ayat 18 itu, Yesus berkata, kepada aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Sementara dalam Yohanes 15 ayat 6 itu dia dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi bagi saya clear, saya tetap percaya Yesus. Bagi saya clear, mau apa tetap Yesuslah acuan saya itu. Karena jika saya menolak Yesus, berarti saya masuk terindikasi adalah antikris ya. Ya jelas ya. Ada ayat yang menyatakan barang siapa yang menolak Yesus, dialah itu antikris atau penyesat ya. Saya percaya Pak Yosua juga clear dengan saya ya. Tetap percaya Yesus sebagai juru selamat ya. Entah apapun digoreng-goreng, memang semua memang karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan di SG saya tentang ajaran-ajaran teologi itu berkembang terus. Akhirnya banyak ya orang mengeluarkan doktrin masing-masing ya. Tapi bagi saya clear, saya pegang firman Allah, yaitu Alkitab, yaitu perkataan Tuhan sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 itu, bahwa Yesuslah acuan saya sebagai juru selamat saya dan selamat bagi saya pribadi ya. Jadi saudara mau onenes kah mau apa ke, bagi saya itu saya tidak terlalu perhatikan. Yang penting Yesuslah jalan keselamatan itu. Ya, bagaimana Pak Yosua? Sepakat dengan saya? Saya pikir itu pernyataan yang bijak, saudaraku. Artinya kita nggak ribut soal tafsiran, karena semua doktrin kealahan yang ada ini tafsiran, Pak. Dan saya nggak suka dikategorikan saya ada di golongan ini, golongan itu. Saya suka bilang, saya ini Kristen, only Christian. Saya bukan Trinitarian, saya bukan Unitarian, saya bukan Binitarian, Duinitarian, saya bukan Oneness Pentecostalism, saya bukan semua merek-merek yang Anda katakan. Bahkan saya suka bilang, saya bukan Katolik, saya bukan Protestan, saya bukan Ortodoks, saya bukan Advent, saya bukan Saksi Yehova, saya bukan semua aliran-aliran agamawi Kristen ini. Saya Kristen, pengikut Kristus yang imannya berdasarkan kitab suci Alkitab, itu saja. Dan saya jalani kehidupan saya sebagai orang Kristen, menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Dan itu saja, tidak ada juru selamat lain selain Yesus Kristus Tuhan. Dia satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Dialah Tuhanku, dialah Rajaku, dialah segala-galanya bagiku. Gitu loh, Pak. Ya, jadi begini Pak. Begini Pak Yosua, jadi sudah usah di abad sekarang ini, kita kembali ke abad yang lalu, di mana zaman rasul-rasul itu memang terjadi perpecahan antara aku murid Apolos lah, apa semua lagi itu, Paulus lah. Jadi itu sekarang ini yang terjadi. Nah, sekarang bagaimana kita punya iman kepercayaan kita, ya tujuan kita mau ke surga. Siapa yang menyelamatkan kita? Siapa yang harus kita muliakan, sembah? Tidak lain, tidak bukan Yesus. Bagi saya Yesus bagi saya Yesus clear ya. Saya tidak mengenal yang lain, saya cuma kenal Yesuslah diberikan kuasa di surga dan di bumi ya. Jadi kalau ada istilah doktrin bagi saya itu saya kesampingkan. Bagi saya, fokus saya, karena kalau saya tolak Yesus, berarti saya masuk dalam kategori antikris, ya. Oke, pertanyaan saya yang begini Pak Yosua, saya mau bertanya Pak Yosua, mungkinkah ada literatur atau ada informasi atau ada sedikit informasi lah begitu. Menurut Pak Yosua,
Boleh saya bertanya Pak ya, bertanya kalau Pak Yosua ada informasi ke apa atau apa Pak Yosua pelajari dari orang-orang dari guru-guru Pak Yosua ya yang waktu kuliah dulu itu, apakah di masa aniaya 3,5 tahun antikris itu atau 7 masa itu Pak Yosua, apakah tahun itu berlaku tahun manusia atau tahunnya Allah? Ada informasi ke Pak Yosua? Dan yang kedua, pertanyaan saya Pak Yosua, apakah di masa antikris itu ada kematian atau kematian diangkat? Itu saja Pak Yosua yang mohon saya tolong diberikan pencerahan supaya saya tahu sejelas apa, supaya saya tahu sekali, sebab menurut pandangan saya ada dulu saya dengar bahwa di masa antikris itu kematian diangkat, tetapi tahun berkuasanya antikris itu 3,5 tahun itu apakah tahun manusia atau tahunnya Tuhan Allah? Sekian, silakan Pak dijawab dulu pertanyaan saya ini Pak. Baik, soal eskatologi itu Pak Pendeta, itu banyak sekali versinya. Ada orang-orang yang menganut tribulation dan seterusnya. Saya sendiri Pak mempercayai sebelum masa antikristus itu berlangsung, jemaat Tuhan Yesus Kristus, orang-orang percaya yang lahir baru itu diangkat, sudah mengalami rapture. Saya percaya itu, saya percaya. Jadi waktu Tuhan yang dimaksud itu soal kedatangan yang kedua kali, nah itu hak prerogatif Tuhan, tidak diberikan. Saya percaya. Sehingga di sini letaknya kita mesti beriman. Apapun yang dijanjikan Tuhan, Dia akan datang kembali, itu ya dan amin. Soal amin. waktunya, waktu hanya, hari hanya, ya tidak ada yang tahu. Sudah kita bilang begitu, nggak usah dikutak-katik lagi, nggak usah dihitung-hitung lagi. Pokoknya kita tahu Dia akan datang. Kalau Dia datang, Dia akan angkat dulu kita bersama sebagai pengantinnya. Lalu kemudian kedatangannya yang kedua kali untuk memerintah setelah masa antikristus itu adalah kedatangan untuk menghakimi dan penghakiman selama-lamanya. Saya percaya, tidak ikut saya lagi percaya. seperti itu. Amin. Itu pandangan saya pribadi Ya, ya, saya Pak. percaya. Saya terima itu, saya terima. Clear. Ya, pendeta Ref coba ganti dulu. Sebentar Pak, gantian Pak Leon. Ini. Itu Pak Alfa dan Omega duluan yang masuk. Pak Alfa Omega dulu Pak Leon ya, gantian dulu. Iya. Makasih. Silakan, Ya, Pak ya. Alfa. Shalom Pak. Shalom Pak. Ya, haleluya. Shalom Pak Yosua, Pak Pendeta. Ya, ini saya mau bertanya mengenai, kan tadi saya dengar Pak Pendeta nggak percaya Tritunggalnya. Saya nggak percaya Tritunggal Pak, karena tidak ada di Alkitab, itu aja. Tapi bagaimana dengan Matius 28 ayat 19 itu Pak Pendeta? Bisa saya jelaskan Pak? Yesus kan memerintahkan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, itu tidak mengindikasikan Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda secara independen. Tidak ada seperti itu Pak catatannya. Itu dalam konteks memerintahkan orang, rasul-rasul membaptis orang di dalam nama itu, namanya Bapa, namanya Anak, namanya Roh Kudus, satu nama untuk Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Makanya murid-murid Pak itu membaptis dalam nama Yesus semua itu Pak. Kisah Rasul 2 ayat 38 dalam nama Yesus Kristus pembaptisan dilangsungkan. Kisah Rasul 8 ayat 16 di dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Rasul 10 ayat 48 di dalam nama Yesus Kristus itu. Lalu dalam pembaptisan ulang Kisah Rasul 19 ayat 5 itu di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi semua baptisan yang dilakukan oleh rasul-rasul yang notabene mendengar langsung dari mulut Yesus keluar amanat itu supaya pergi membaptiskan orang yang telah dimuridkan bagi Kristus di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan murid-murid patuh, taat, mengerti ucapan itu dan mereka melakukan. Tapi banyak gereja sekarang Pak itu melatahi ucapan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19, bukan melaksanakan tapi melatahi, mengulangi kembali ucapan Yesus. Yesus nggak suruh mengulangi itu. Nggak ada bahasa yang bilang begini Pak, kalau kamu pergi muridkan orang-orang bagiku, mereka yang telah percaya, Anda baptis, lalu ucapkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan begitu perintahnya Pak. Dibilang baptislah dalam nama itu, baptoonoma, membaptis di dalam nama itu. Nama itu single Pak, toonoma itu single ya, bukan onomata jamak, toonoma itu single.
dalam nama, bahasa Inggris itu in the name, bukan in the names. Lalu dikatakan dalam bahasa Indonesia dalam nama, bukan dalam nama-nama. Nah, nama Bapa adalah Yesus. Yohanes 17 ayat 6, 11 dan 12. Nama anak Allah adalah Yesus. Itu dalam Matius 1 ayat 21. Nama Roh Kudus adalah Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dan Kisah Rasul 16 ayat 7. Jadi itu clear, Pak. Murid-murid baptis mentaati perintah amanat agung itu. Saya heran sekarang orang Kristen tidak mematuhi, tapi melatahi. Yesus tidak suruh ulang ucapan itu, bilang kalau kamu baptis sebutkan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bukan begitu perintahnya. Yesus bilang baptis dalam nama itu, nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan murid-murid kasih contoh, kasih teladan. Bagaimana kita mengatakan kita pengikut Yesus dan mengikuti ajaran rasul-rasul, tapi kita tidak mengikuti teladan, contoh para rasul. Itu, Pak.